Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Untuk pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di pertemuan pertama ini, KD yang akan saya sampaikan yaitu 3.1. Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. 4.1. Melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. 3.2. Menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Dan KD 4.2. Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, dari kompetensi dasar ini nanti tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mampu mengumpulkan, mengaitkan, menyimpulkan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. 2. Nanti kalian akan mampu menentukan langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Dan yang ketiga, mampu memproses transaksi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Dan yang terakhir, mampu menyusun transaksi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Nah, untuk materi pertama kalian kita amati dulu. Di sini ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah transaksi. Jadi, ketika ada transaksi di perusahaan itu harus didukung dengan adanya bukti transaksi. Setelah transaksi terjadi, maka dari transaksi itu yang didukung atau dibuktikan dengan bukti transaksi kita catat ke dalam jurnal. Nah, dari jurnal ini adalah catatan pertama setelah adanya transaksi. Dari transaksi nanti akan diposting ke dalam buku besar. Kemudian setelah buku besar kita buat pengikhtisaran transaksi, di mana nanti ada akun-akun yang perlu disesuaikan, yaitu kita akan membuat jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian itu kita susun membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, dari neraca saldo setelah disesuaikan atau bisa disingkat NSSD, kita akan membuat penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini supaya mudah, kita bisa dibantu dengan mempersiapkan worksheet terlebih dahulu atau biasa disebut dengan neraca lajur. Setelah membuat neraca lajur, kita bisa membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang akan kita siapkan nanti adalah laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Inilah siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, untuk materinya, karena kita akan membahas tentang dokumen terlebih dahulu, dokumen itu dibedakan menjadi dua, ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Apa sih itu dokumen sumber? Nah, dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Jadi dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan. Ini ada contoh, misalkan di sini kalian lihat di UD Sumber Makmur menjual barang kepada Tuan Riko secara tunai, maka dibutuhkan nota kontan. Nota kontan ini sebagai dokumen sumber. Jadi baik untuk UD Sumber Makmur ataupun Tuan Riko ketika akan mencatat ke dalam jurnal, mereka membutuhkan suatu dokumen yaitu nota kontan, dan nota kontan ini yang disebut sebagai dokumen sumber. Nah, setelah dokumen sumber ada, itu juga ada biasanya dibutuhkan dokumen pendukung. Apa sih dokumen pendukung itu? Dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Misalkan sebelumnya itu ada transaksi secara kredit, pasti ada pemesanan terlebih dahulu. Nah, setelah adanya pemesanan, ketika barang sudah diterima oleh pembeli, nanti akan dibuat sebuah laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini selain faktur,
itu akan dijadikan sebagai dokumen transaksi, tetapi laporan penerimaan ini merupakan sebagai dokumen pendukung. Pendukungnya dari dokumen sumber. Dokumen sumbernya apa? Yaitu bisa faktur. Nah, jadi saya kembalikan lagi sebelumnya. Ini nota kontan. Misalkan di sini terjadi secara kredit, sebelumnya ada pemesanan. Ketika menerima barang, maka akan dibuat sebuah laporan. Laporan ini nanti akan dijadikan satu sebagai pendukungnya dokumen sumber. Itulah ya perbedaan antara dokumen sumber dan dokumen pendukung. Di sini ada contoh, kalian bisa amati. Saya lebarkan lagi. Ini ada beberapa contoh antara dokumen sumber dan dokumen pendukung. Misal adanya retur penjualan. Pertama, dokumen sumbernya dibutuhkan memo kredit. Dokumen pendukungnya memo kredit yaitu laporan penerimaan barang bahwa sudah menerima pengembalian barang. Oke, next. Setelah kita memahami dokumen transaksi, kita harus tahu apa sih transaksi keuangan itu. Nah, transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Jadi semua kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, apakah uangnya akan bertambah atau berkurang, itu yang disebut sebagai transaksi keuangan. Dan contoh bukti-bukti transaksi keuangan itu ada kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, bukti memorial, cek, dan pilihan giro. Oke. Bentuk-bentuk transaksi keuangan ada dua bentuk bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal ini bukti transaksi yang digunakan hanya berada di dalam perusahaan saja. Misalkan, ini ada contoh bukti memorial antar bagian divisi dalam perusahaan tersebut. Misalkan bagian gudang melaporkan pengurangan barangnya kepada bagian akuntansi, maka bagian gudang membuat laporan di bukti transaksi yaitu bukti memorial. Dan yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Ini bukti transaksi yang berkaitan dengan pihak luar perusahaan. Misalkan perusahaan membeli barang, mereka akan memperoleh nota. Misalkan perusahaan melakukan pembayaran, akan memperoleh kwitansi. Nota dan kwitansi itu didapat perusahaan dari pihak lain. Nah, inilah yang disebut dengan bukti transaksi ekstern. Oke, dari transaksi dibutuhkan dokumen, kemudian akan dicatat, dan catatan pertama itu yaitu dicatat ke dalam jurnal. Nah, apa sih jurnal itu? Yuk kita lihat. Jurnal itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu jurnal yang berarti buku harian. Jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan. Nah, kenapa di sini jurnal disebut sebagai buku harian? Sebab setiap transaksi, setiap harinya ketika ada transaksi itu harus langsung dicatat. Di mana? Yaitu di dalam jurnal. Dan pencatatannya itu harus secara kronologis. Secara kronologis, maksudnya kronologis ini urut sesuai dengan kejadian. Misalkan ada kejadiannya selama hari Senin, Selasa, Rabu, maka harus ditulis urut hari Senin, hari Selasa, atau sesuai dengan tanggalnya dan sesuai dengan kegiatannya. Ini yang dimaksud dengan kronologis, urut sesuai dengan kejadiannya dan berupa pendebitan dan pengkreditan. Nah, nanti ketika kita membuat jurnal itu pasti ada akun yang didebit dan akun yang dikredit setiap terjadi transaksi. Seperti apakah itu? Nanti kita bahas. Yang pertama kita pahami dulu apa itu fungsi jurnal. Ada 5 fungsi. Yang pertama fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Oke, ini adalah fungsi-fungsi dari jurnal.
Untuk aturan pendebitan dan pengkreditan pada jurnal, seperti tadi di dalam jurnal umum itu setiap pencatatannya pasti ada di debit dan di kredit. Ini dia. Untuk aset atau harta ketika bertambah di debit, ketika berkurang pasti di kredit, jadi berlawanan. Contoh lagi misalkan pendapatan bertambah di kredit, maka berkurang pasti di debit. Kapan ini kita gunakan? Setiap ada transaksi menyesuaikan dengan kebutuhan akunnya. Contoh perusahaan membeli kendaraan secara tunai. Kendaraan itu berarti kan termasuk harta. Maka hartanya bertambah. Harta bertambah maka kendaraan bertambah itu kita tulis di sebelah debit. Dan secara tunai. Kalau secara tunai berarti hartanya akan berkurang, harta uang, maka asetnya juga berkurang. Asetnya ditulis sebelah kredit. Dalam satu transaksi semuanya aset, tetapi ada yang ditulis di debit, ada yang ditulis di kredit. Seperti itu untuk aturan jurnal. Nah, terima kasih untuk pertemuan pertama ini di KD 3.1 dan 3.2. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.